Oke. Langsung tampilin aja yuk PPT-nya. Mana tadi? Ya. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok titik ingin mempresentasikan tugas IMK kami, yaitu aplikasi Matway. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Raihan Muhammad Alkafusen. Kemudian saya Lanjut. Muhammad Gozi Abdurrahman. Lalu saya Mario Arif Budiman. Kemudian saya Muhammad Teguh Zaki Aulia. Di sini ada table of content-nya, yaitu step satu kita memahami pengguna, step 2 memahami fungsi bisnis, step 3 memahami prinsip desain UI, step 4 membangun menu sistem dan skema navigasi, step 5 memilih tipe window, step 6 memilih perangkat interaksi, step 7 memilih screen-based control, step 8 menulis teks dan pesan dengan jelas, step 9 feedback, guidance, and assistance. Di sini saya akan menjelaskan step satu memahami pengguna. Kita telah mengidentifikasi masalah kepada pengguna-pengguna Makwe ini dan kita sudah dapat jawaban penggunanya. Nah, di sini di gambar ini adalah prioritas fiturnya berdasarkan kebutuhan pengguna. Bisa kita lihat di sini kita menanyakan fitur apa saja yang harus ditambahkan di aplikasi Makwe ini. Pengguna paling banyak menambahkan yaitu fitur penyelesaian soal CIK. Boleh dilanjut. Kemudian ini adalah tingkat pemanfaatannya. Di sini eh, pengguna memilih fitur yang paling berguna yaitu fitur yang paling berguna itu adalah pemindaian kamera atau yang disebut scan. Jadi kita bisa langsung nge-scan soalnya dan muncul jawabannya. Dan seberapa mudah makro digunakan, di sini juga sudah ada hasil votingnya. Boleh dilanjut lagi. Kemudian target pengguna aplikasi Mako ini adalah kebanyakan mahasiswa, pelajar, dan juga profesional, seperti dosen dan lain-lain. Nah, di sini ada user personanya, yang ke satu itu ada Niki. Bisa dibaca di sini, Niki adalah mahasiswa informatika yang mengedepankan pemahaman konsep matematika untuk dipelajari. Motivasinya adalah pemahaman konsep mendapatkan jawaban dan langkah akurat sebagai alat bantu pembelajaran. Goalsnya adalah kelengkapan, akurat dalam hasil, dan minimalisasi kesalahan perhitungan. Dan first questionnya adalah penjelasan langkah tidak lengkap, kemudian penyelesaian tidak akurat, dan keyboard input tidak lengkap. Dan di sini ada Damai Wahyu, dia adalah mahasiswa informatika juga. Motivasinya dalam menghemat waktu, mendapatkan jawaban akurat sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian goals dia adalah kemudahan dan praktis dalam penggunaan, akurat dalam hasil, dan efisiensi dalam penggunaan. Kemudian yang dia frustasikan adalah keyboard input yang tidak lengkap, penyelesaian tidak akurat, dan logging solusi lama. Jadi bisa disimpulkan di sini kelemahan aplikasi ini adalah keyboard inputnya yang tidak lengkap. Boleh dilanjut. Nah, Mas. di sini ada step 2 dan 3 yang akan dilanjutkan oleh Gozi. Oke. Saya akan melanjutkan untuk step 2 dan 3 ini, yaitu fungsi bisnis dan prinsip UI. Nah, dari proses bisnis sendiri, kita inputnya adalah soal matematika dari usernya. Kemudian untuk pemrosesan, itu ada identifikasi soal, penyelesaian soal, dan pencarian solusi. Kemudian outputnya adalah jawaban atau solusi akhir dan juga langkah-langkah penyelesaian. Kemudian alur proses bisnisnya, yaitu pengguna pertama memasukkan soal, kemudian mengidentifikasi yang dilakukan oleh sistem, kemudian sistem menerapkan penyelesaian, kemudian jawaban diberikan pada pengguna, dan kemudian diberikan opsi tambahan, dan yang terakhir adalah feedback dari pengguna. Oke, kemudian ada functional requirement,
yaitu pertama input soal manual atau dengan keyboard, dua input soal gambar, kemudian identifikasi jenis soal, empat penyelesaian soal, lima langkah penyelesaian, enam mode offline, tujuh umpan balik user, delapan manajemen akun, sembilan penyelesaian soal cerita, dan 10 tutor virtual AI. Dan di sini non-functional requirement-nya adalah satu performa, dua skalabilitas, tiga keamanan data, empat keamanan login, lima konektivitas, enam UI UX, dan yang terakhir penyimpanan data. Oke, kemudian profile user sendiri kita ada dua, yaitu mahasiswa ataupun pelajar, dan juga profesional yang memiliki prioritasnya masing-masing. Ya, bisa dilihat di sini sebagai alat bantu belajar, kemudian solusi cepat dan penjelasan singkat, kemudian akses mudah yang tanpa hambatan, dan profesional yang memanfaatkan Medway untuk perhitungan kompleks dan lebih mengutamakan keakuratan hasil daripada pemahaman langkah. Nah, kemudian task analisis meliputi proses utama, yaitu input soal, identifikasi soal oleh sistem, kemudian penyelesaian soal oleh sistem, kemudian jawaban yang diberikan kepada pengguna, yang kelima opsi tambahan, dan enam feedback untuk pengguna. Kemudian pain point-nya kesulitan mengetik soal secara manual, kemudian ketidaktepatan sistem OCR atau computer vision-nya dalam membaca soal dari gambar, kemudian jawaban tanpa langkah-langkah yang hanya tersedia di versi berbayar ya. Jadi versi gratis tidak mendapatkan langkah-langkah. Kemudian fitur mode offline hanya tersedia untuk soal-soal dasar. Kemudian Medway belum mendukung penyelesaian soal cerita secara optimal. Kemudian analisis tugas dan model konseptualnya, proses bisnis utama melibatkan input, pemrosesan, dan output. Kemudian sistem mengandalkan AI dan algoritma matematis. Kemudian penyajian solusi harus mudah dipahami oleh berbagai pengguna. Kemudian standar desain UI, yaitu desain berbasis mobile first. Kemudian menyediakan mode gelap, dark mode untuk kenyamanan visual. Dan yang ketiga, navigasi yang intuitif untuk pengalaman pengguna yang optimal. Nah, di sini ada sketsanya website atau aplikasi Medway yang originalnya. Dan ini after yang setelah di eh, desain ulang oleh kami. Kemudian desain standarnya adalah konsistensi visual, navigasi yang intuitif, responsivitas, penggunaan warna yang tepat, dan aksesibilitas. Oke. Yang berikutnya adalah saya yang akan jelaskan step keempat dan lima, yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi dan memilih tipe Windows yang tepat. Nah, di sini yang pertama kali adalah yang kami em, desain ulang adalah register dan login interface-nya. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama, jika sudah memiliki akun, login, lalu login menggunakan Google, Facebook. Nah, lalu yang berikutnya ada resource page atau menu main page utama. Nah, di sini ada empat fitur yang bisa digunakan untuk masuk ke fitur yang berikutnya. Yang pertama adalah profile, lalu scan, lalu virtual assistant, dan answer. Lalu yang berikutnya di sini ada answer yang pertama pada page ini user memiliki pilihan untuk menyelesaikan soal. Yang kedua ada fitur virtual assistant untuk memulai percakapan, lalu scan untuk scanning soal, dan yang terakhir profil personal account and information. Nah, pada bagian menu answer tadi ini adalah penggunaannya setelah dibuka. Di sini ada pertama adalah pilihan soalnya, apa yang ingin kita cari terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu kita bisa ketik soal yang kita inginkan, lalu kemunculan jawabannya, lalu ada langkah-langkahnya di sini. Nah, lalu jika kita sudah mendapatkan jawaban yang akurat dan kita ingin melihat langkah-langkahnya, kita bisa kami menyediakan pilihan step by step dan ada pilihan untuk melaporkan jawaban. Nah, yang berikutnya adalah virtual assistant. Di sini ada chatnya. Mungkin untuk ke berikutnya akan menggunakan basis AI dan yang fitur yang berikutnya adalah scanning soal bisa kita lihat di sini. Kita bisa langsung scan ke soal tersebut atau kita menggunakan media yang telah ada di penyimpanan kita. Nah, ini adalah contoh step by stepnya. Lalu profile yang berikutnya. Em, lalu berikutnya
ada yang fitur profile. Di sini kita bisa edit username dan email, kita bisa masukkan, lalu kita bisa pilih kita occupationnya sebagai apa, bisa sebagai student atau bisa sebagai profesional. Nah, lalu kita memiliki subscription status di sini bisa menggunakan free. Nah, ada customer service dan kita bisa log out jika kita ingin menggunakan akun lain. Nah, pada bagian report tadi, di sini kita bisa langsung mengetik kira-kira ada problem apa yang ingin kita laporkan, entah itu masalah dari soal atau dari step by step yang salah. Di sini kita bisa submit langsung. Mungkin itu saja dari saya. Akan melanjutkan. Baik, untuk step 6 dan 7 yaitu memilih perangkat interaksi dan memilih screen based control. Yang dimana next kan? Next, lanjut. Nah, yang di sini kita tetap kami lebih memperbarui lagi. Yang dimana yang pertama itu kita menambahkan lampiran pada pemindahan scan. Yang dimana untuk memudahkan pengguna memperkecil atau membesar kotak pemindahan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, yang dimana kita mengubah atau memindahkan circle care dan teks ini virtual assistant yang semula berdempetan menjadi berjarak. Perubahan ini untuk dilakukan untuk meningkatkan keterbacaan serta kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan antarmuka dengan tata letak yang lebih teratur. Pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi tombol dan navigasi aplikasi sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih intuitif dan efisien. Selanjutnya, nah dan untuk yang terakhir, kami menambahkan tombol kamera dan tombol kirim untuk memudahkan pengguna dalam mengunggah gambar serta memastikan pesan terkirim dengan jelas, sehingga interaksi dengan asisten virtual menjadi lebih efisien. Itu yang kami tambahkan untuk step terakhir ini. Mungkin bisa saya kembalikan ke Rehan. Sini ada step 8 dan 9 yaitu analisis desain teks dan feedback, guidance, dan assistance. Di sini bisa dilihat font yang kita gunakan itu adalah Inkjet, kemudian warna yang kita gunakan di sini udah kita kasih kodenya yaitu biru hitam dan putih. Kenapa? Soalnya kita tidak mengubah warna sebelumnya yang sudah identik dengan makro itu sendiri. Kemudian fontnya kita pakai untuk body itu 12 sampai 16, sedangkan title dan header itu 18 sampai 24. Kemudian di sini bisa dilihat feedbacknya adalah Fieldcraft Virtual Assistant atau sistem yang memberikan respon sukses saat berhasil update profile. Kemudian di guidance-nya adalah teks seperti wakil itu di dalam kotak teks itu buat memandu pengguna kalau ngasih tahu kotak itu adalah buat diisi teks. Dan asistensinya adalah yang ngasih tahu pengguna buat nggak bingung. Sekian PPT-nya, kemudian kita akan menampilkan storyboard-nya. Nah, di sini adalah Nah, di sini bisa dilihat ini storyboard yang kita bikin. Jadi ceritanya ini adalah di mana ada uh, seorang mahasiswa ya, namanya Naya. Dia kebingungan saat lagi ngerjain tugas kuliahnya, tugas kalkulusnya. Kemudian uh, saat dia udah bingung banget, dia nggak tahu lagi mau ngapain lagi, dan dia uh, next lagi slide selanjutnya, dan dia kemudian nelpon ke Agus dan nanya apakah ada aplikasi yang bisa menyelesaikan soal matematika tetapi dengan rumus penyelesaiannya yang lengkap. Lanjut, kemudian Agus pun menjawab, oh lanjut. Kemudian Agus pun menjawab, oh ini ada nih aplikasi Markway, dan Agus menjelaskan fitur lengkapnya. Di sini kamu bisa scan soal, pakai kalkulator juga, bisa pakai virtual assistant dengan rumusnya yang lengkap, penyelesaiannya juga. Kemudian next, saat setelah dijelaskan, saya pun senang tugasnya selesai. Kemudian kita akan lanjut ke prototyping yang akan dijelaskan oleh Gozi.
Ya, oke. Di sini kita udah ada di halaman login ya. Kalau misalnya kita login, ya kita di sini dapat mengetik soal. Jadi misalnya kita anggap soalnya sudah ada. Jadi kita, oh ya sebelumnya kita lihat ke keyboardnya dulu. Jadi keyboardnya sudah kita sediakan secara lengkap. Oke. Dan kemudian kita misalnya akan memilih answer. Oke, kita pilih untuk penyelesaiannya. Misalnya solve for X. Oke, solve for X, X sama dengan 5. Oke, lanjut step by step. Kita dapatkan di sini. Kemudian kalau kita scroll lagi, kita swipe, terdapat fitur virtual assistant. Kemudian kita lanjut. Oke, di sini kita sudah diarahkan ke virtual assistant AI-nya. Kemudian mungkin kita bisa balik lagi. Kita balik dulu ke fitur utama. Nah, di sini juga kita bisa mengakses virtual assistant. Kemudian jika kita ingin mengakses untuk scanner soal, kita langsung bisa klik di sini. Oke. Nah, itu bisa langsung dilihat ya. Oke, kemudian jika kita ingin mengakses profile, kita langsung klik di sini saja di pojok kanan atas. Ya, di sini ada customer service misalnya. Customer service untuk kita report komplain atau masalah yang kita hadapi. Ya, kita balik lagi. Di sini kita bisa edit profile. Ya, di sini ya. Kemudian kita bisa save dan completed. Oke. Kemudian kita balik lagi. Em, Misalnya di sini kita ingin logout ya. Kita logout. Ya, kita akan kembali ke halaman utama yaitu login. Oke, sekian Oke. dan terima kasih. Saya serahkan lagi ke Rehan. Oke, sekian. Makasih Gosi. Sebelumnya sekian dan terima kasih. Ini adalah presentasi kelompok kami, yaitu kelompok TIPIK, atas tugas IMK, yaitu aplikasi Markway. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Kayak lebih dah. Kayaknya lebih dah. Emang lebih, Cok. Lebih 2 Lebih. Ya menit, udah 3 nanti. menit. Ya udahlah. Dosen